Minasan konnichiwa. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Arya. Jadi topik bahasan hari ini yang ingin saya bawakan adalah mengenai apartemen atau tempat tinggal jika suatu ketika teman-teman bekerja di perusahaan Jepang. Jadi ada dua pola umum ya. Saya bicara secara general aja dulu. Kalau masuk terlalu detail nanti waktunya nggak cukup. Dua pola yang ada ketika tinggal di sini adalah satu, perusahaan yang provide tempat tinggal atau akomodasi. Yang kedua, teman-teman yang harus sendiri cari akomodasi itu. Jadi pola pertama, kalau teman-teman yang di-provide atau disediakan tempat tinggal atau apartemen oleh perusahaan, itu nama sistemnya Shataku Seido. Shataku. Sha itu maksudnya kaisha atau perusahaan, taku tempat tinggal, seido itu sistem. Jadi sistem tempat tinggal yang diatur oleh perusahaan. Nah, Shataku Seido ini sendiri juga banyak variasinya tergantung perusahaan atau mungkin tergantung lokasi di mana teman-teman tinggal. Saya ambil satu contoh perusahaan saya. Di perusahaan saya sendiri ada beberapa pattern Shataku Seido ini. Satu, pattern di mana teman-teman tinggal di dorm, jadi disediakan dormitory atau asrama oleh perusahaan. Yang kedua, pola di mana teman-teman di perusahaan yang tanggung apartemennya. Jadi sebagian besar di apartemen perusahaan yang tanggung, tapi dikasih pilihan apartemen itu terbatas. Jadi cuma beberapa tempat aja teman-teman bisa tinggalnya. Kalau di luar pilihan itu, berarti teman-teman harus keluar dari Shataku Seido, which is tanggungan pribadi teman-teman itu akan lebih besar. Dan pola ketiga, mungkin ini yang paling enak kali ya, mungkin saya beruntung saya dapat pola ketiga ini. Tetap masuk Shataku Seido, teman-teman bebas pilih mau tinggal di mana aja, di lokasi mana aja, di apartemen mana aja, dan sebagian besar biaya apartemennya perusahaan yang tanggung. Jadi berapa persen sih tanggungan apartemen kalau masuk sistem Shataku Seido? Yaitu tergantung perusahaannya, atau nanti tergantung berapa buat teman-teman. Bisa aja perusahaan tanggung 60%, atau 70%, 80%, atau bahkan 90%, atau mungkin total gratis sama sekali 100% ditanggung. Nah, itu sistem di mana perusahaan yang tanggung biaya apartemennya. Kemudian pola kedua adalah teman-teman yang harus cari sendiri apartemennya itu, which means perusahaan itu tidak punya Shataku Seido. Tapi kalaupun tidak ada Shataku Seido, akan dapat nanti THT atau allowance yang bisa dipergunakan untuk ngimbangin lah biaya apartemen itu. Meskipun kalau yang sering saya dengar sih allowance untuk apartemen itu nggak sebesar kalau misalnya kita masuk Shataku Seido. Biasanya sih allowance-nya itu sekitar ya beberapa puluh ribu yen. Mungkin yang sering saya dengar sih sekitar 40 ribu yen yang sering saya dengar, sekitar segituan kurang lebih. Jadi misal nanti kalau teman-teman tinggal di apartemen yang harganya anggaplah 80 ribu yen, jadi dikasih sama perusahaan 40 ribu yen, berarti teman-teman yang harus pakai uang dari kantong sendiri harus nutupin 40 ribu yen. Nah, sedikit balik lagi ke Shataku Seido. Kalau masuk Shataku Seido berarti gimana sistemnya? Anggap misal perusahaan tanggung biaya 80%, harga apartemen 80 ribu yen, berarti perusahaan akan tanggung 64 ribu yen, sisanya 16 ribu yen itu dari kantong teman-teman sendiri. Oh, tapi itu pun sebenarnya apartemen dengan kisaran harga 80 ribu yen, terutama kalau di pusat Tokyo itu jelas ada sih, cuman memang nggak begitu luas. Biasanya ya, saya sekali lagi ngomong general aja, dengan biasanya harga 90 ribu yen kalau di pusat itu saya bilang Nijusanku atau 23 special words yang ada di Tokyo itu
luas apartemennya itu nggak lebih dari 30 meter persegi. Biasanya sih sekitar 25 meter persegi kalau harganya 80.000 atau 90.000 yen. Itu yang kasus-kasus yang sering saya lihat biasanya ya. Nah, saya sendiri dari awal memang nggak begitu suka tinggal di pusat kota, karena saya memang pada dasarnya lebih suka tinggal di pinggiran kota, karena kalau di pinggiran kota itu hijau-hijaunya masih lebih banyak, alamnya lebih banyak, dan agak bisa relax gitu ya. Apalagi sekarang Zaitaku Kimu itu maksudnya work from home, jadi nggak harus bolak-balik pusat kota gitu, jadi saya bisa lebih santai di rumah. Saya sendiri tinggal di pinggiran kota. Jelas kalau di pinggiran kota dapat harga yang lebih bagus. Misal dengan harga yang sama pun apartemennya jadi lebih luas. Saya nggak akan sebut berapa harga apartemen saya. Yang jelas luasnya itu cukup sekitar 50 meter persegi, dan karena saya tinggal di lantai 1 ada dapat ya space kayak tamannya kecil gitulah. Saya memang sengaja enggak pilih tinggal di apartemen yang bertingkat banyak, karena dengan apartemen yang ukurannya biasa seperti ini, bukan gedung yang bertingkat-tingkat, bisa lebih dekat dengan dengan tanah gitu kali ya, dengan alam sekitar. Saya sih pikirnya seperti itu, tapi ya kembali lagi personal masing-masing itu beda-beda. Ngomongin perusahaan yang kalau semisal tidak ada sistem Sataku Seido-nya, apakah mungkin dikasih allowance-nya itu di bawah 40.000 yen? Ya jelas mungkin aja. Saya juga pernah dengar dia dikasihnya 20.000 yen atau 30.000 yen gitu. Jadi itu benar-benar generalnya sih sekian gitu misalnya. 40.000 yang paling banyak sering saya dengar. Cuman jelas kasus-kasus di samping itu juga ada. Apakah ada kasus di mana perusahaan sama sekali nggak kasih allowance untuk tempat tinggal? Pasti ada, dan jelas ada. Biasanya kalau memang standar gaji teman-teman itu sudah sangat jauh di atas rata-rata di sini, perusahaan nggak akan mau kasih lagi allowance apa-apa. Yang jelas dapat gaji sekian, udah terserah gimana mau ngaturnya. Itu urusan Anda, jadi nggak ada allowance yang lain-lain seperti itu. Jadi sekian dari saya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran umum bagi teman-teman yang memang punya rencana suatu ketika ingin bekerja di perusahaan Jepang di Jepang. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. お疲れ様でした。ありがとうございました。